Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Ibu, kakak-kakak. Gimana kabarnya sekarang? Biasanya habis buka itu kekenyangan, Pak. Biasanya agak ngantuk, tapi ini kayaknya enggak ya. Kebalikan. Kalau nggak bulan puasa, biasanya kan ngantuknya di siang hari. Kalau kita sekarang kebalik, Pak. Harusnya setelah buka kita seger nih. Hmm. Oke, nah, semoga teman-teman semangat ya sampai akhir, sampai pertemuan ketujuh tetap semangat. Ini saya mengumumkan juga untuk perkuliahan malam hari ini. eh, Perkenalkan juga sebenarnya ya, saya belum kenalan nih Pak. Ini Ya. yang angkatan 2024, saya masih baru ketemu sekarang. Perkenalkan, nama saya Hendy, panggil aja Hendy. Saya masih muda, jadi nggak perlu dipanggil Bapak juga nggak apa-apa. Mas. Iya, Kak gitu nggak apa-apa. Adik, Oke, oke. iya. Mungkin banyak yang lebih senior dari saya Pak di sini Pak. Baik, terus untuk mata kuliah malam hari ini kita selama 7 pertemuan ke depan akan diajar oleh Bapak Muhammad Bukhari di mata kuliah manajemen operasional, dengan saya sebagai koordinatornya. Untuk materi, sebentar ada yang bocor. Oke. Untuk materi sudah saya upload tadi kira-kira mungkin siang ya, sudah saya upload di e-learning, teman-teman bisa di-download juga. Kemudian untuk rekaman mungkin akan diupload H+2 lah maksimal ya, H+2 dari perkuliahan. Kemudian nanti teman-teman untuk perkuliahan saat ini, eh, teman-teman nanti ada penilaian juga siapa siapa saja yang on cam atau aktif menjawab atau bertanya, atau yang on mic itu nanti mungkin ada penilaian sendiri juga. Nanti akan saya pantau juga, akan saya kasih catatan gitu teman-teman. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa antusias, bisa aktif tanya jawab. Kalau mau tanya jangan sungkan-sungkan ya Pak Bukhari ya, boleh Ya, langsung raise hand betul. atau Ya, langsung mau on mic juga boleh mungkin. betul. Bisa di kolom chat juga. Baik. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Oke, jadi ini sudah ada Kak Ika Kurniawati, Pak Khalilul Mubarak. Ini sudah saya catat nih on cam, udah masuk keaktifan Pak, kayak gitu, teman-teman. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Bukhari. Oke, terima kasih, Silakan. Mas Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Hendy. Terima kasih, teman-teman semua yang hari ini punya kesempatan kuliah. Karena nggak semua seusia saudara sekalian, teman-teman sekalian itu bisa punya kesempatan kuliah. Jadi berbahagialah keberuntungan itu. Karena di luar sana banyak sekali yang nggak punya kesempatan untuk kuliah. Ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi manajemen operasi. Ya. Nah, mata kuliah ini sungguh sangat penting sekali untuk dipahami karena tanpa disadari setiap usaha pasti ada manajemen operasinya di dalam perusahaan. Pasti ada dapurnya. Pasti ada pabriknya yang membuat barang dan jasanya. Di tempat kalian pasti ada pabriknya, pasti ada bagian yang membuatnya, betul nggak itu? Ya kan? Kalau nggak ada bagian operasinya, apanya yang dijual? Karena nggak ada yang dibuat. Dan ini bagian pembuatan, ya, sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu ini dipelajari hampir di setiap jurusan manajemen. Ya. Karena gampangannya ini adalah pabriknya perusahaan yang bagian membuat barang dan jasa. Ya. Lebih dulu kita harus mengenal apa itu manajemen operasional, gitu ya. Manajemen operasi dan produksi. Biasanya dua istilah itu bergandengan. Kalau menurut saudara sekalian, mendengar kata operasi ataupun produksi itu artinya apa coba? Saya kepengen tahu. Kalau mengenal kata produksi, konsumsi, dan seterusnya. Sekarang ini bagian produksi ini. Kalau mendengar kata-kata produksi, artinya apa coba? Ada yang bisa?
Nggak izin apa-apa. jawab, izin Nggak, jawab, Pak. ya, Ya, mohon maaf ini saya sambil off cam soalnya sambil di jalan tol ya. ya nggak Nah, apa-apa. untuk dari kalimat produksi aja mungkin kalau saya pribadi ini artinya lebih pembuatan suatu barang gitu. Oh gitu. Oke, good. Bisa. Ada lagi? Nggak apa-apa ya. Salah itu nggak masalah. Nggak akan membuat orang semakin nggak tahu, tapi semakin bagus ya. Jadi jangan takut salah. Oke. Keliru jangan takut. Saya coba jawab ya Pak ya. Oke, ayo silakan. Kalau produksi itu lebih ke pengolahan input untuk menjadikan manfaat mungkin Pak ya. Oh gitu. Oke, Lahan. good. Jadi, ada lagi, kurang satu lagi ada mungkin dari ceweknya. Kebalikannya produksi adalah konsumsi. Pasti pernah sering mendengar kata konsumsi. Nah, konsumsi itu menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Kebalikannya, kalau produksi itu adalah menambah nilai guna barang dan jasa. Itu itu arti dari production. Ya, membuat betul, ya. Cuma saja titik tekannya pada menambah nilai guna barang itu yang dibuat itu. Ya, toh. Jadi bukan sekedar membuat, tapi menambah nilai gunanya, kemanfaatannya. Yang selama ini kita fokus kepada pembuatannya. Ya, toh. Yang hakikatnya adalah menambah nilai guna atau manfaat dari barang itu. Oke. Nah, secara keseluruhan, MO, manajemen operasional itu adalah memproduksi, di dalamnya juga termasuk menjual dengan bantuan orang lain karena ada kata-kata manajemen, ya, dengan harapan yang diproduksi itu bisa on time, ya, tepat waktu, tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, wah bisa bahaya ini kalau nggak tepat waktu. Pas butuh barangnya dikatakan, maaf Pak, barangnya habis. Maaf Pak, barangnya belum datang. Maaf Pak, barangnya belum terkirim. Bayangkan, pas butuh nggak ada. Ya, pas dibutuhkan barangnya nggak ada. Pernah nggak mengalami kekecewaan seperti itu? Pernah nggak? Pas kita mau beli barangnya bilangnya tidak ada. Hmm. Kecewa kan? Sering Kak. Nah, kecewa nggak? Kecewa. Kecewa. Nah, padahal itu kesempatan bagi produsen mendapatkan keuntungan. Kesempatan. Nggak semua konsumen bisa datang ke tempat kita itu, terus ada barangnya. Ketika ngomong tidak ada barangnya, hilanglah kesempatan itu. Maka sesuatu harus bersifat on time kalau bisa. Tepat waktu. Kuliah tepat waktu. Ya toh? Dapat kerja setelah lulus ya tepat waktu. Usia sudah tinggi, sudah sekitar 30-an, nikah tepat waktu. Itu pas lapar ada yang traktir tepat waktu gitu loh. Eh, Pas mau tidur ada yang kasih bantal tepat waktu. Gitu toh. Jadi tepat waktu itu penting sekali. Ya toh. Pas nggak punya uang ada yang ngasih tepat waktu. Coba kalau uangnya banyak, bahkan sangat banyak, dikasih uang itu nggak tepat waktu. Uangnya sudah banyak, gitu loh. Jadi tepat waktu itu penting, saudara. Barang sampai ke tangan konsumen itu harus tepat waktu. Kalau enggak, lari ke pesaing, kita bisa jadi bangkrut karena konsumen kita lari. Enggak ke toko kita, enggak ke perusahaan kita. Padahal itu kesempatan. Karena pada hakikatnya perusahaan itu bisa eksis, bisa survival, bisa untung besar, itu gara-gara konsumen membeli produk kita. Coba kalau nggak konsumen nggak membeli produk kita, bangkrut nggak kira-kira?
Kamu Bangkrut. jualan, Heeh. nggak nggak laku, bangkrut nggak kira-kira? Bangkrut. Bangkrut karena nggak ada yang membeli. Dan pada hakikatnya kalian digaji itu sesungguhnya yang menggaji itu bukan perusahaan, bukan bosmu, bukan HRD-mu, tetapi gara-gara konsumen membeli produkmu. Bahkan bosnya, pemiliknya, untung besar itu juga gara-gara konsumen membeli. Iya kan nggak? Iya kan? Iya. Termasuk bisa menggaji kamu itu gara-gara konsumen membeli produknya. Yang kedua, ada di samping harus on time juga economically, terjangkau lewat harga. Untuk apa perusahaan membuat barang tapi konsumen nggak mampu membelinya? Itu juga harus dipikirkan. Termasuk manajemen produksinya harus memikirkan itu. Jual Ferrari 20 miliar dijual di Malang gitu. Kira-kira yang beli siapa itu? Ferrari 20 miliar. Alphard aja kadang masih nggak terbeli. Apalagi Ferrari. Apalagi Lamborghini, Bugatti, dan seterusnya. Jadi menjual barang yang kira-kira konsumen mampu untuk membeli. Jangan menjual yang tidak mampu membeli. Ya, apalagi barang yang sulit dibeli. Menurut kalian? Hmm. Di sekitar kamu barang yang sulit dibeli apa? Apa Ini kira-kira? tanah, Mas, Pak. Tanah. apa itu? Tanah, Pak. Tanah. Tanah. Oke. Iya, tanah memang melambung tinggi. Tapi kalau semakin minggir di Malang, ada kemungkinan masih terjangkau. Di Malang masih minggir tuh. Tapi kalau di tengah kota, wah, mahalnya bukan main. Di Malang Kabupaten, Pak, biasanya. Ya, betul itu. Kalau Malang di kabupaten agak jauh dari kota, Agak nah jauh itu dari kota. Ya. masih murah. Tapi kalau masuk ke kota, waduh, harganya selangit itu, sulit untuk terbeli. Baru padahal baru beli tanahnya saja itu. Belum beli rumahnya. Kalau rumahnya harus miliaran tuh. Harga 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar itu hal biasa di tengah kota. Kapan ya bisa beli rumah segitu? Oke, nah ini yang pertama on time, yang kedua economically, dan yang ketiga adalah sudah. Yang ketiga adalah acceptable. Dapat diterima konsumen sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan selera. Menjual barang, membuatlah barang yang bisa diterima konsumen sesuai dengan keinginannya. Kalau nggak ingin loh untuk apa? Pengen beli nggak kalau nggak ingin? Ada produk macam-macam, tapi kamu nggak ingin, nggak punya keinginan. Beli nggak kira-kira? Enggak kan? Enggak. Tidak, Pak. Nah, nggak akan pernah. Wah, nggak ingin kok. Tuh. Yang kedua nggak butuh. Nah, orang nggak butuh juga sulit untuk membeli. Bukan berarti nggak bisa. Ya, sulit untuk membeli. Keinginan juga sulit untuk membeli. Nggak ada keinginan. Dan yang terakhir, tidak berselera. Wah, itu mah bahaya ini kalau nggak berselera. Makanan yang kamu sukai apa? Makanan yang tidak disukai aja. Makanan yang tidak disukai. Paling dibenci. Apa kira-kira? Ayo. Setiap anak kan sendiri-sendiri kesukaannya dan tidak kesukaannya. Yang tidak suka. Makanan yang tidak suka apa? Satu saja sebutkan. Seafood, Pak. Apa? Seafood. Seafood. Iya. Malah nggak suka ya. Makanannya orang kaya itu.
seafood itu. Oh. Kenapa nggak suka? Karena dari kecil kurang suka kalau Oh yang gitu, berbau. Iya. nggak suka. Kalau kamu tidak suka, dikasih stres nggak? Pak. Disuruh makan, nggak suka, stres ya kira-kira? Betul. Nah Pak. kan, bayangkan. Dikasih itu loh, stres. Karena nggak suka, nggak berselera itu makannya. Jadi usahakan membuat barang itu sesuai dengan keinginannya konsumen, sesuai dengan kebutuhannya konsumen, sesuai dengan seleranya konsumen. Yang cowok naksir cewek, kalau nggak berselera ceweknya jangan dipaksa ya. Ya, itu bisa stres, muntah-muntah ya. Jadi kayak gitu, setiap orang punya kesukaan dan ketidaksukaannya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu jangan suka memaksa apapun itu barangnya. Ya, akan membuat jadi stres bila itu dikonsumsi. Karena nggak suka, gimana lagi kalau nggak suka? Ya, toh? Dalam hal apapun, entah mau barang, entah jasa, kalau nggak suka ya pasti stres. Jangan dipaksakan. Nah, lalu kita akan pelajari alasan kenapa pelajari MO, manajemen operasional. Ini adalah salah satu fungsi utama yang harus ada di semua organisasi. Di perusahaan apapun harus ada namanya departemen produksi itu harus ada. Departemen operasional itu harus ada. Ya, toh? Ya karena bagian membuat. Nah kalau nggak ada bagian membuat, apa yang dijual? Kan begitu sangat signifikan ini. Ya, toh? Lucu perusahaan nggak ada bagian yang memproduksi. Kan lucu ya. Ya, toh? Nah, oleh karena itu ini penting untuk dipelajari. Karena keberadaannya nggak bisa diabaikan. Yang kedua, dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang dan jasa. Caranya, ada semua barang dan jasa saya itu ada teknik untuk menyelesaikan pekerjaan mentransformasikan dari input menjadi output. Itu ada tekniknya, ada caranya. Berbagai macam caranya, berbagai macam barangnya dan jenisnya. Itu berbeda-beda. Nah, sekarang masalahnya, sekarang itu ada masalah besar tuh, gara-gara teknologi semakin canggih ini. Nanti dibantu dengan teknologi. Kalau kamu jadi owner, setuju nggak teknologi itu dipakai untuk membuat barang dan jasa? Setuju, Pak. Setuju. Ada yang tidak setuju? Oke. Kalau posisimu jadi owner, posisinya jadi direktur perusahaan, setuju ya? Setuju. Setuju. Kalau kamu posisinya jadi karyawan, setuju nggak? Ayo. Kalau posisimu jadi karyawan menggunakan teknologi, setuju nggak? Ayo. Pertanyaannya sederhana loh. Ya. Mungkin kalau kita di posisi karyawan kurang setuju Bapak ya, karena kalau terlalu banyak menggunakan teknologi mungkin bisa mengurangi SDM-nya seperti itu. Iya, memang betul itu jawabannya. Pasti mengurangi MSDM. Kan bukan hanya sekedar membantu, tapi juga bisa mengganti. Iya nggak? Mm-mm. Terus bagaimana solusinya? Sementara di perusahaan itu harus ada karyawan juga, harus ada teknologi juga. Solusinya bagaimana? Karena sudah banyak beberapa pekerjaan diganti dengan teknologi. Hmm. Dulu pernah kan mendengar Pak Pos? Masih masih ingat ada Pak Pos? Masih ngalami nggak ada Pak Pos yang kirim-kirim surat itu?
Oh, nggak Tidak, jam. tidak mengalami, Pak. Nggak Nggak kayak. mengalami. Iya, sekarang hilang itu. Sejak ada MS, SMS, ada WA, hilang tuh ngirim pesan itu hilang. Yang kirim-kirim surat itu. Teller juga mulai hilang sejak ada ATM setor dan tarik. Iya nggak? Hmm. Teller sudah mulai hilang karena sudah ada ATM setor dan tarik. Narik uang juga, nabung itu bisa. Driver itu sudah mulai punah sekarang. Di Amerika, di Eropa, itu di Dubai, itu driver itu sekarang sudah ada mobil tanpa supir sudah. Karena sudah dibuatkan sepeda tanpa harus dari supir. Tapi besok bagaimana nasibnya driver? Pakai pom bensin di Eropa juga sudah nggak ada, tinggal gesek, nutul berapa rupiah yang ingin dibeli, berapa dolar yang ingin dibeli. Berarti berapa pegawai yang hilang. Nah, sekarang solusinya bagaimana menurut kalian? Di perusahaan itu harus ada mesin, teknologi, tapi juga harus ada orang. Nah, mumpung belum jadi pimpinan kalian, tak ajak berpikir sekarang solusinya. Coba carikan solusi. Bisa nggak kira-kira? Nanti waktunya sampai kita selesai kuliah. Ya, untuk mencari jawabannya, saya tunggu sampai selesai kuliah. Oke. Yang nomor tiga alasannya, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional dalam membuat barang. Itu nggak gampang. Nggak gampang. Dulu, kalau sekedar membuat bisa, dan pasti lakunya. Dulu, karena persaingan belum banyak. Perusahaan juga belum banyak. Sekarang, oh jangan tanya. Begitu banyak sekali perusahaan-perusahaan bermunculan, bahkan membuat barang sejenis perusahaan tersebut. Sehingga persaingannya luar biasa. Artinya apa? Bukan sekedar bisa membuat barang, tapi juga harus bisa memenangkan persaingan. Kalau nggak begitu, gulung tikar. Kamu pasti ngalami HP Nokia nggak? Masih. Masih. Sekarang mana? Hmm, Sudah Padahal Sudah pernah tidak jaya kan? terpakai. tidak pakai, Pak. Lah iya. Padahal pernah jaya ya. Ya, kayak gitu itu. Dulu TVRI itu satu-satunya stasiun TV yang paling canggih dulu TVRI. Setelah muncul SCTV, RCTI, Indosiar dan seterusnya, bagaimana nasibnya TVRI? Kurang laku kan? Ya, semakin surut. Sudah jarang muncul lagi, Pak, Nah, TV. itu. Kalau kalau nggak tahu apa yang akan diproduksi itu nggak bisa mengikuti zaman, nggak sesuai dengan kebutuhan dari generasi ke generasi akan ditinggalkan, gitu loh. Ya, lambat laun akan tinggalkan. HP juga sama. Coba lihat HP itu. Belum beli yang baru sudah muncul yang baru lagi. Yang lama sudah dianggap usang sudah. Karena apa? Itu persaingan luar biasa itu. Dan manajer operasional harus tahu itu cara bagaimana membuatnya untuk menghadapi persaingan itu. Karena nggak sekedar hanya bisa membuat masalahnya. Iya kan? Nah, hadis bayangan sewaktu-waktu bangkrut itu ada bila konsumen sudah mulai menjauhinya. Konsumen sudah tidak menyukainya. Konsumen tidak membelinya. Itu sudah bahaya itu. Gitu. Yang cewek-cewek itu juga kalau nggak ada cowok yang ingin melamarnya juga akan bangkrut. Maka harus didesain dari sekarang bagaimana kamu bisa laku. Jangan sampai umur 40, 50. Jangan sampai. Gitu loh.
ya toh, sudah pinter, sudah nuntut ilmu tinggi-tinggi, terus nggak laku kan bahaya. Nah, mumpung masih muda, harus didesain itu, direncanakan dari sekarang. Jangan sampai umpam 40, 50, apalagi 60. Wah, bahaya itu. Nah, yang tahu adalah kalian. Cara bagaimana mengemasnya, membuatnya menjadi menarik untuk konsumennya. Yang keempat, MO merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi. Iya, kenapa? Karena dia bagian membuat, maka biaya fixed cost sama variable cost, biaya-biaya itu sampai biaya per unitnya itu dihitung. Gitu loh. Sekarang HP satu harganya berapa? HP satu, iPhone 20 jutaan enggak? Iya, 20 juta. Kalau yang membeli itu separuh dari penduduk Indonesia, Indonesia itu sudah 300 jutaan, berarti ada 150 juta kali 20 juta, berapa itu? Bisa bayangkan uangnya berapa itu? 20 juta kali 120 juta. Hmm. Ngitungnya per unit itu. Ngitung biaya kerupuk aja banyak kok. Kerupuk satu Malang itu sudah banyak, itu berapa itu per unitnya? 500 misalnya. Kalikan penduduk Malang. Iya kan? Apalagi sedunia. Apalagi yang harganya mahal seperti HP tadi itu. Gitu loh. Dan itu harus dipikirkan. Bagaimana membuatnya secara efisien dan efektif. Sehemat mungkin. Itu bagaimana cara membuat sehemat mungkin. Pakai teknologi lagi. Gitu. Kalau mengandalkan tangan manusia itu terbatas. Maka penggunaan teknologi itu sangat membantu. Cuma risikonya bisa menggantikan risikonya itu. Nah, jadi ternyata punya masalah tersendiri di bagian produksi itu ya, yang harus dipecahkan. Nggak gampang itu. Maka harus harus direncanakan bagaimana bisa minimal survival atau bertahan hidup. Oke. Nah, ini yang dilakukan manajer operasional itu sekarang. Yang pertama apa? Desain barang dan jasa. Percaya nggak konsumen itu lebih menyukai desain yang bagus daripada yang tidak bagus? Percaya nggak? Nah, pasti percaya itu. Bentuknya yang lebih indah pasti lebih disukai daripada bentuknya yang nggak lebih indah. Kan gitu. Walaupun sekedar desain, tapi penting sekali karena menyangkut selera. Gitu loh, ya. Mobilnya, bodinya bagus, HP-nya bagus, di samping canggih, motornya bagus, ya toh. Coba lihat itu, sepeda-sepeda yang desainnya bagus, kan lebih disukai, ya toh. Nah, termasuk cowok cewek yang pandai menjaga diri secara fisik dan non fisik itu akan lebih disukai, ya toh. Sampai ikut senam, sampai ikut apa namanya nge-gym dan seterusnya itu kan gara-gara untuk memperindah, ya toh. Nah, barang dan jasa yang bentuknya indah, desainnya bagus, rancangannya bagus, itu pasti lebih disukai. Gitu ya. Seperti mobil sport itu di samping itu, lebih disukai. Harganya miliaran juga ya. Yang kedua, manajemen kualitas. Adik, mutu itu harga mati sekarang. Yang nggak punya aja suka barang bermutu, apalagi yang kaya. Gitu. Jadi kualitas itu harga mati. Entah entah daya tahannya ya toh, entah
warnanya, entah teksturnya, gitu, termasuk rancangannya, semuanya bermutu. Ya, itu lebih disukai pasti. Ya. Bahkan ada yang mengatakan cenderung harganya lebih mahal daripada yang enggak seberapa bermutu. Jadi mutu itu dicari di mana-mana sama konsumen. Lari kemana pasti diingat, terutama barang-barang yang bermerek, terutama. Biasanya mereknya kalau sudah terkenal akan diikuti oleh konsumen. Ya, karena sudah terbukti bahwa barangnya bermutu. Kata orang Jawa tuh anak barang, anak rupa ya, anak harga, anak rupa, gitu. Katanya orang Jawa itu. Yang ketiga, desain, proses, dan kapasitas. Jadi proses yang digunakan di operasional dan kapasitas yang digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional. Ya. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai kapasitas dan kegiatan operasional sendiri-sendiri. Misalnya rokok. Rokok itu kapasitasnya sangat besar sekali, jarum sumber, gitu, gudang garam. Eh, Itu hitungan detik itu ratusan yang bisa diproduksi pakai mesin itu. Bayangkan, ribuan bahkan jutaan. Saking cepatnya mesin memproduksi rokok dalam sehari. Kamu bisa cek nanti, ya, nanti ada videonya, semoga ketemu. Nah, jadi semua ada kapasitasnya, termasuk sepedamu yang kamu pakai itu sudah ada kapasitasnya, baik dinaiki maupun kekuatan mesinnya. Kalau kekuatan mesinnya 150 cc, ya kapasitasnya, ya toh, disuruh ngebut di atas 150 cc nggak bisa. Dipaksa kayak apapun kesulitan. Kalaupun bisa akan merusak, gitu loh ya. Karena memang kekuatannya cuma 150, apalagi cuma beat 110, tambah nggak bisa. Dipaksa lari 150 tambah nggak bisa. Karena semuanya ada kapasitasnya masing-masing. Kalian juga begitu. Ada yang sangat pewinter, ada yang sangat jenius, ada yang standar biasa-biasa saja, ada yang kemampuannya di bawah standar. Itu bagian dari kapasitas yang nggak boleh dipaksakan. Harus dipahami saja. Gitu. Sehingga kita nggak perlu ngatain orang terlalu jenius, ngatain orang terlalu bodoh, ngatain orang terlalu biasa-biasa. Karena itu kapasitasnya gitu loh. Nah, ya, nggak bisa dipaksakan. Yang keempat, strategi lokasi, tempat. Tempat itu menentukan, bisa menghemat biaya, bisa mengefisiensi apa namanya bekerja. Kalau bisa dekat dengan tenaga kerja, dekat dengan bahan baku, kalau bisa dekat dengan pasar, itu akan menghemat dalam hal transportasinya, pengangkutannya. Karena lokasinya strategis, gitu loh. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, strategi layout, tata letak. Ya, tata letak ini yang ada di lokasi, di perusahaan itu ditata. Entah layoutnya kantor, entah layoutnya kafe, entah layoutnya kampus, entah tata layoutnya perpus, itu ditata ruangannya itu. Supaya dalam bekerja bisa saling organisasi, bisa saling komunikasi dengan efektif, bisa saling bekerja sama antar bagian. Nah, itu gunanya strategi layout atau tata letak. Ya. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Tak kasih kesempatan sebelum saya teruskan. Boleh loh tanya. Ayo, silakan bertanya. Kamu gak usah malu-malu. Pak Bukari senang ditanya kok. Ada pertanyaan? Mungkin masih belum, Pak. Oke, saya lanjutkan kembali.
Di dalam perusahaan itu minimal ada 4 departemen ini. Marketing function atau marketing department, ada finance department, ada operation department, dan MSDM, the Human Resources Department. Pasti ada 4 ini minimal. Biasanya ada tambahan lagi research and development, ya biasanya. Tapi 4 ini biasanya pasti ada. Bidangnya ada pemasaran, ada keuangan, ada produksi, ada MSDM. Cuma jangan merasa lebih penting dari yang lainnya. Ingat itu ya. Jangan merasa lebih penting satu dari lainnya. Kenapa? Karena semuanya sama-sama dibutuhkan gitu loh. Contohnya, bagian marketing misalnya. Bagian saya adalah yang terhebat di perusahaan ini. Karena tanpa pemasaran, barang siapa ya gak akan membuat barangnya laku kalau nggak ada marketing. Kan begitu. Jadi departemen saya yang paling hebat. Dia lupa, dia hanya sekedar menjualkan bagaimana barang itu laku. Kalau orang keuangan itu mendengarnya, maka orang keuangan nggak akan terima. Pasti ngomong kayak gini. Iya, pemasaran memang bagian memasarkan. Tetapi kalau nggak tak biayai, bagian keuangan bilang begitu, nggak tak biayai apa ya bisa memasarkannya. Kan gitu toh. Nah, makanya orang keuangan itu lebih penting daripada orang pemasaran, gitu. Akhirnya apa? Orang produksi juga mendengar kata-kata itu, nggak terima juga. Oke lah, orang marketing bisa jualan, orang keuangan yang bisa biayainya. Tapi kalau nggak tak buatkan barang gimana? No, apa ya bisa menjualkan kalau nggak ada barangnya. Jadi yang terhebat orang produksi, gitu. Ngomong kayak gitu lagi. Akhirnya orang MSDM dengar. Yang hebat tuh orang MSDM. Kalau bagian pemasaran, orang bagian keuangan, orang bagian produksi, kalau nggak tak rekrut bagaimana? Apa ya bisa hebat? Ya kan? Jadi semuanya itu sama-sama hebat antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Ya seperti itu Bu ini, gitu loh. Kalau nggak ada matanya ya nggak hebat. Kalau nggak ada hidungnya ya nggak hebat, gitu loh ya. Kalau nggak ada mulutnya juga nggak hebat. Jadi jangan merasa penting sendiri-sendiri. Apalagi kalau nggak ada paru-paru, jantung, dan seterusnya. Tambah nggak hebat. Oleh karena itu jangan merasa hebat sendiri-sendiri. Semua adalah satu tubuh, ya, yang harus saling bekerja sama. Oke ya, Gus. Ini ada video nggak salah? Oh, sebentar ya. Ini videonya. Ini karyawan gudang garam. Belum share sound kayaknya, Pak. Pak Bukhari. Halo? Belum share sound kayaknya, Pak. Kenapa? Belum di share sound. Belum di-share? Share sound suaranya. Oh, suaranya bukan keluar ya? Ya, tadi mungkin belum di checklist yang waktu share screen, Pak. Waktu Sebentar. share screen, share sound-nya belum di checklist, belum disentang. Yang mana ya? Oh, ini share sound ya? Iya. Oke. Sudah sama optimize for video itu, bukan? Nggak usah. Kita Nggak share usah, sound oke. aja. Oke. Saya ulangi lagi ya. Benar ya? Lalunya bagi-bagi tenaga kerja ke perusahaannya. Bayangkan, sekian banyak orang ini yang bekerja sama, semua cewek ini, rata-rata itu cewek semua, puluhan ribu begini, rokok.
pada satu gedung gedung yang lainnya. Cari nafkah. Ini yang kretek. Kretek. Nah, siap untuk didistribusikan. Itu yang kretek. Ini bagian logistik ini. Sudah dikumpulkan banyak di sini. Nah, tinggal diangkut. Ya. Nah, yang jadi masalah itu nanti di video setelah ini. Bentar ya, nanti akan muncul. Nah, ini yang jadi pertanyaan tadi di awal. Yang pakai mesin, lo kelihatan. Yang kerja mesinnya, gitu. Lo, semuanya itu. Per detik hitungannya itu yang membuat lo cepat sekali. Ini yang jadi mungkin ancaman menurut kalian tadi itu. Ya, jadi mesinnya yang buatin. Banyak ya. Hitungannya per detik. Saking cepatnya. Oke. Ini baru satu lini tuh. Banyak lininya ini. Bahkan menghasilkan berdus-dus. Ini produk spesial rokok itu. Banyak sekali kan itu baru dari berbagai lini store, gudang secara otomatis lewat berjalan. Bahkan natanya aja sudah pakai robot semua. Nyolasinya juga pakai robot semua. Oke. Ini dua gudang siap untuk di store. Oke. Ke beberapa pulau, bahkan ke luar negeri diekspor. Oke. Sudah saya akhiri dari situ. Nah, sekarang di situ dari gambaran itu, maka tentunya kalian jadi bisa mengerti. Ada dua sistem produksi itu, yang satu manual, pakai tangan manusia, satunya pakai mesin. Dan hidup berdampingan itu. Dua-duanya ada di dalam perusahaan rokok. Tapi kan nggak semua perusahaan bisa seperti itu. Gitu. Sudah ada solusinya nggak kira-kira dari jawaban tadi itu? Pertanyaannya Pak Bukhari di awal. Ayo. Sudah ada solusinya nggak? Belum ada. Ayo Ika, mungkin ada solusinya Ika. Dia, Masih enggak? belum, Pak. Masih belum. Gitu. Miris kan, ya toh? Sekolah tinggi-tinggi, gak taunya gak dipakai, ya toh? Bosnya itu ganti aja mesin. Untuk apa memperkerjakan manusia? Minta gaji, minta tunjangan, minta uang kesehatan, gitu, Hmm. minta bonus, minta komisi, banyak. Tapi kalau mesin kan cuma minta biaya maintenance saja, biaya pemeliharaan saja, lebih murah, kerjanya lebih cepat lagi. Terus gimana? Masih setuju dengan pakai mesin? Nah, Tidak gimana? setuju, Pak. Nah Kalau iya, saya pakai mesin semuanya, terus SDM yang ada, semisal di Indonesia ini gimana, kan juga banyak pengangguran juga kan. iya, terjadi dilematis kan ya. Iya, Kalau pakai mesin, iya bisa bersaing dengan pesaing, tapi mengabaikan manusianya akhirnya, mem-PHK, ya nggak? iya, Kalau pakai manusia, bagus menyelamatkan nasib karyawan, tetapi kan nggak bisa bersaing dengan pesaing. Iya kan?
Terus bagaimana solusinya kalau gitu? Kalau kamu jadi bosnya gitu gimana? Misalnya kamu yang memiliki perusahaannya. Ayo, itu kan belum jadi apa-apa. Coba nanti jadi bos. Gimana solusinya? Iya toh. Kalau rokok tadi itu kan bisa mewadahi dua-duanya. Yang kretek, kayak tenaga kerja manusia banyak, ya toh, gelinting tadi itu. Hmm. Yang filter pakai mesin, ya, rokok filter. Loh kan, dua-duanya berjalan dengan baik. Itu loh kalau rokok. Kalau perusahaan kalian ganti dengan mesin, kamu nganggur kira-kira. Nah, sekarang mah ada lagi istri robot. Pernah dengar? Istri itu loh robot di Jepang. Ada robot pemotong rumput, ada robot masak, ada robot apa baby sister, ya bang. Ada Karena robot bersih-bersih. Terus nasibnya manusia ya apa kalau gitu? Udah nggak usah nikah, nikah sama robot aja. Gimana? Wah, kacau nggak kira-kira? Wah, nikah sama orang bolak-balik disakiti aja kok. Mending sama robot aja. Hmm. Kelihatan nih kalau sering disakiti ya. Hmm. Nah, kayak gitu akhirnya. Nah, sekarang tergantung manusianya, pemiliknya. Masih pakai manusia lebih banyak, apa pakai mesin. Kayak gitu loh. Jangan dikira profesinya Pak Bukhari juga terancam. Pak dosen itu kalau sudah dilingkan seperti ini, ngajar seluruh dunia juga bisa. Iya nggak? Benar, terancam juga profesinya jadi dosen itu. Jadi guru juga. Nggak perlu banyak-banyak dosen. Satu aja bisa ngajar semuanya. Loh, gimana kayak gitu? Zamannya kayak gini. Hmm. Jadi nggak bisa dibatasi dengan kelas sekarang. Satu kelas berapa orang. Sekarang nggak bisa dibatasi seperti itu. Seluruh dunia bisa ikut kuliah. Gitu. Nah, mengerikan nggak? Mengerikan. Oke. Nah, karena manajemen produksi itu menambah nilai guna barang dan jasa, maka banyak cara untuk menambah nilai gunanya. Pak, tadi kan contohnya rokok. Apa nilai gunanya rokok? Ayo, ayo, siapa yang tahu? Tadi Pak, videonya kan kok menampilkan perusahaan rokok. Apa nilai gunanya rokok? Ada yang bisa jawab nggak? Rokok itu satu-satunya produk yang tertulis di bungkusnya membunuhmu. Satu-satunya produk yang tertulis di bungkusnya membunuhmu. Tapi diperbolehkan sama pemerintah. Iya nggak? iya, Iya. Jadi produk membunuh manusia itu diperbolehkan. Rokok namanya. Dan rokok jujur menulis di bungkus itu. Iya toh? Jujur kan ya? Jujur. Tapi kenapa diperbolehkan kalau itu bahaya? Mengakibatkan kanker, apalagi hipertensi, apalagi banyak kan? Itu di bungkusnya sudah ada tulisannya itu. Pertanyaannya, kenapa itu diperbolehkan? Kalau nggak ada nilai gunanya. Ayo, ini pertanyaan yang kedua. Hmm? Bahkan mengganggu apa?
ibu hamil dan janin, iya nggak? Dibungkus rokok itu loh. Iya, Iya. kena asapnya. Lalu nilai gunanya apa? Bahkan penyumbang devisa terbesar di negara, rokok itu, di samping TKI. Entah ajak mikir sekarang, kalau rokok itu bagus, anak-anakmu yang masih kecil besok, suruh aja ngerokok. Kalau rokok itu bagus. Ini nak rokok menyehatkan, silakan rokokan gitu. Apa begitu? Gitu. Dan rokok itu produk yang paling unik. Orang punya uang banyak bisa ngerokok, bahkan membeli rokok. Orang yang stres, gak punya duit, yang ngerokok. Gitu. Jadi dalam kondisi resesi pun, dia melakukan aktivitas mengkonsumsi rokok. Jadi makmur atau tidak makmur, sehat atau tidak sehat, mengkonsumsi rokok. Iya nggak? Iya, makanya nggak pernah bangkrut rokoknya. Gitu. Nah, ini macam-macam nilai guna barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Nilai-nilai itu bermacam-macam. Ada yang form utility, ada yang service utility, ada yang time utility, place utility, ownership utility, dan elemen utility. Kita bahas satu-satu. Nah, nih. Yang elemen utility. Di suatu bahan bisa memiliki nilai guna yang lebih tinggi ketika mengalami proses produksi. Namun, kembali digunakan sebagai bahan dasar proses produksi yang berikutnya. Contohnya apa? Kapas. Ya toh? Namanya manfaat dasar, elemen dasar. Ya toh? Dari kapas diproduksi lagi menjadi apa namanya benang, benang diproduksi menjadi kain, kain diproduksi lagi diproses lagi menjadi baju, kayak gitu. Jadi ketika kapas itu sudah menjadi benang, diproduksi lagi terus menjadi benda yang lainnya, karena ini sebagai elemen utility. Itu contohnya. Ada nggak contoh yang lain selain ini ada lagi itu? Tebu yang diolah menjadi gula, itu juga elemennya. Walaupun rasa teh, jus, kopi enak itu bukan karena kopi, jus, gula apa namanya tehnya, tapi gara-gara gulanya, perpaduannya. Ada nggak kopi enak bilangnya, wah ya, gulanya enak kan nggak pernah ya. Mesti nyebut kopinya enak ya. Dia disebut kopinya, bukan gulanya. Padahal yang menentukan enak dan tidaknya itu gara-gara gulanya. Jusnya enak ya. Coba kalau dombe kopi aja, pahit nggak kira-kira? Atau teh tawar, enak nggak? Pernah nyoba nggak? Enak kan? Tapi yang disebut enak apanya? Kopinya, tehnya, jusnya, dan seterusnya. Yang lain itu bisa bisa tawar, bisa pahit, bisa sepet ya, bisa asem, karena gak ada gulanya. Itu namanya elemen. Dari barang itu bermanfaat ketika diproses menjadi barang yang lain. Karena sebagai bahan dasarnya. Itu namanya elemen utility. Yang kedua, nah ini elemen utility nih, kopi nih. Ini ada videonya. Nanti saya minta pendapat ya dari video ini ya. Saat ini, mari kita lihat 5 kopi dari kotoran hewan. Para pecinta kopi seperti kamu pastinya sudah tahu jenis kopi ini. Kopi luwak, kopi termahal di dunia, berasal dari Indonesia. Kopi ini berasal dari kotoran hewan luwak atau musang luwak. Hewan ini sangat menyukai dan akan memilih buah-buahan yang terbaik, termasuk buah kopi.
mereka akan memilih buah kopi yang terbaik atau betul-betul matang untuk dimakan. Selama proses pencernaan, biji kopi yang terlindungi kulit keras tidak dicerna hancur oleh luwak, sehingga akan keluar bersamaan dengan kotorannya. Kotoran sekaligus biji kopi ini akan dicuci, dikeringkan, ditumbuk untuk menghilangkan kulitnya, disortir lalu dipanggang. Untuk rasa, terasa earthy, lembut, dan kurang pahit dari kopi umumnya. Untuk harga, biasanya dihargai 1 juta ke atas per pon. Jika di bawah itu, perlu diperhatikan, apakah itu kopi luwak asli atau sudah dicampur dengan kopi lainnya. 1 juta per pon. Berasal dari Chikmagalur, India, dari hewan monyet rhesus, hewan pecinta kopi. Kali ini bukan berasal dari kotoran, namun berasal dari kunyahan. Sama dengan luwak, monyet ini akan mencari buah kopi yang paling matang, termanis, dan berkualitas tinggi. Kemudian mengunyahnya, dan kemudian memuntahkannya. Tidak tahu alasan pasti mengapa mereka memuntahkannya. Dengan hati-hati, biji akan dikeluarkan dari ludah monyet, dicuci bersih, dikeringkan, dan dipanggang. Untuk rasa, kopi ini memiliki cita rasa yang unik sekali, dari tingkat keasaman yang diinginkan dan hampir tidak memiliki rasa pahit. Untuk harga, dijual sekitaran 4 juta per pon. 4 juta per pon kopi monyet. Berasal dari Thailand, di Bantalang Ini kopi dari Suri. Thailand. Umumnya dikenal sebagai Black Ivory Coffee. Prosesnya sama dengan luwak. Si gajah akan diberikan buah kopi jenis Arabica Thailand. Jenis kopi yang hanya tumbuh pada ketinggian 5.000 kaki di atas permukaan laut. Kopi ini akan dicampur dengan hati-hati ke makanan lainnya seperti pisang, nasi, untuk diet yang seimbang bagi si gajah. Untuk produksi 1 kg kopi gajah, si gajah harus mengkonsumsi 32 kg buah kopi. Setelah selesai mencerna, para petani akan mengambil kotoran gajah, memanen biji yang tidak tercerna, dicuci, dan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Untuk rasa, kopi ini memiliki cita rasa yang khas, seperti rasa coklat, rasa tembakau, beraroma bunga dan segar, dan juga tidak ada sedikit pun rasa pahit. Untuk harga, dijual sekitar 1,7 juta untuk hanya 35 gram atau 4 gelas kopi. 35 gram, Jika 1,7 kamu berminat juta. untuk coba, kunjungi ke website perusahaan yang memproduksinya, Black Ivory Coffee Company. Jangan lupa komen di bawah setelah mencoba. Yeah. Kopi kelelawar. Berasal dari Madagaskar, Afrika Timur. Kopi ini dikenal dengan sebutan Bourbon Pointu, berupa mutasi dari varietas kopi Arabica. Hampir sama dengan kopi monyet. Kopi ini diproses melalui kunyahan kelelawar. Berhubung kelelawar memiliki postur yang kecil, mereka tidak menelannya. Mereka menggunakan giginya yang kecil dan tajam untuk merobek kulit luar dan menjilati bagian dalam untuk mendapatkan kandungan gula. Biji kopi yang setengah dimakan ini mendapatkan reaksi dari cairan pencernaan mereka dan udara dari luar. Biji kopi ini kemudian dibiarkan mengering secara alami selama mungkin, lalu dipanggang. Untuk rasanya, memiliki cita rasa serta aroma yang khas, dan katanya, aroma kopi ini akan tetap bertahan di mulut dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk harganya, dijual 1,5 juta per 500 gram. Per gram 5 juta. Berasal dari Brazil dan dari jenis Brazil. burung langka, burung jaku. Prosesnya sama dengan kopi luwak dan kopi gajah. Biji kopi tersebut dimakan dan dikeluarkan bersamaan dengan kotoran. Untuk rasa, kopi ini juga memiliki rasa khas yang kuat, rasa kacang tanah, lembut, dan enak di lidah. Dan untuk harga, sekitar 4,5 juta per pon. 4,5 juta per pon. Terima kasih telah mampir, jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya. Oke. Nah, menurut kalian gimana? Boleh nggak? Kopi luwak itu ada di Soekarno-Hatta itu ada. 1 cangkir 100.000. 1 cangkir. Pernah beli? Belum pernah. Belum. Nah, nyobaan nggak apa-apa. Seumur hidup sekali. Gitu. 100.000. Kala itu si Starbucks
Starbucks paling ya 60.000 ya. Ini satu cangkir 100.000. Gimana? Keluar dari duburnya luwak itu. Kotorannya luwak. Gimana itu? Menurut kamu bagaimana? Boleh nggak dimakan? Diminum boleh nggak? Hmm. Boleh apa tidak? Ada white coffee itu. Ya, Gitu. luwak white coffee. Iya, lu white coffee itu ada itu. Tapi kaget sih Pak, maksudnya kayak ternyata prosesnya itu seperti itu. Memang. Nanti dimakan dulu, nanti dikeluarkan lagi lewat kotorannya itu. Gimana? Seger nggak kira-kira? Yang lain boleh berkomentar loh. Kira-kira boleh diminum nggak menurut kalian? Jangan-jangan sudah minum kopi luwak. Biasanya minum Pak yang itu luwak white coffee itu. Iya, ya itu memang. Cuma kandungannya kopinya itu yang kandungan kopi luwaknya sedikit. Yang lainnya itu cuma mambu luwak gitu. Iya, kalau yang asli mahal. Nah, yang Ya, sunsetan itu cuma mambunya saja itu. Gitu. Aslinya mahal banget itu. Nah, enak nggak? Menurut kamu enak nggak? enak Pak, tapi Enak. Ya, makanya kalau kalau keluar dengan tainya luwak itu enak ya itu. Sama dengan lele. Suka makan lele nggak? Enggak. Ditanya, Lori, sama lele nggak? suka. Suka. Loh. Tapi nggak semuanya ya. Ya, Peternak lele kasih makan tai atau bisa kotoran manusia. ya. Iya tuh nggak semua. Tapi kalau sudah dipecel, sudah dipenyet itu pakai sambal, ya toh, digoreng-garing, ces, itu keluar beluknya itu, konon katanya enak sekali, ya lah. Iya nggak? Makanya kok kelihatannya doyan sekali anak-anak itu. Padahal makanannya kotoran manusia itu tainya. Ya, ya itu yang terjadi. Ini seperti ini nih. Ini bahan dasarnya kopi juga bisa ini. Contohnya. Ini yang kedua from utility perubahan bentuk. Jadi kalau masih berupa gelontongan kayu, gak seberapa manfaatnya. Tapi sudah menjadi meja, kursi, almari, buffet dan seterusnya akan menjadi lebih berguna, lebih bermanfaat. Kan ada perubahan bentuk. Dari tanah liat menjadi batu bata itu juga kan perubahan bentuk. Namanya from utility. Nih, dari tepung menjadi donat, menjadi burger, itu namanya perubahan bentuk juga from utility. Ya, ini ada nih. Ini cuma sedikit ya saya tampilkan. Jadi gedebok pisang itu loh. Kalau di Indonesia, batang pisang adalah sampah. Tapi di tangan orang Filipina, batang pisang bisa berubah jadi cuan yang segar. Ini cukup sangat amat disayangkan, brother. Di negara kita, pohon pisang tumbuh di mana-mana. Bahkan ada jenis pisang yang ada di Papua itu yang tingginya seperti pohon kelapa loh. Sayang sekali, kekayaan pisang kita hanya bisa dimanfaatkan buahnya saja, mentok-mentok daunnya yang hanya sebagai pembungkus makanan. Dan jika dibandingkan dengan Filipina, sangat amat berbeda, brother. Di sana pohon pisangnya diproses dengan alat yang sebenarnya terlihat cukup sederhana seperti ini. Mulai dari ditarik untuk diambil seratnya, lalu dikeringkan, dan setelah menjadi sabut seperti ini akan dikirim ke pabrik untuk jadi tali, brother. Dan ya, serat daun pisang ternyata memiliki kekuatan yang mantap jika dijadikan tali tambang Manila. Jadi gimana, brother? Di daerahmu tanaman pisang udah dimanfaatin jadi apa aja nih? Oh, kan, bisa jadi tali. Di sini dibuang percuma ya toh. Ini ada lagi nih. Bentar. Oh. Ini kalau ini batu bata dari plastik bekas. Ini kalau ini.
Bentar. Plastik kasih dibuat batu bata, limbah-limbah plastik itu. Nah, kan kreatif ya, kreatif gitu loh. Jadi masih banyak peluang-peluang yang bisa digunakan untuk dibisniskan. Oke. Nah, yang ketiga adalah service utility. Jadi nilai suatu barang at- itu bisa bermanfaat ketika diberikan pada orang jasanya. Contohnya nih, televisi, radio, ya, dokter, masuk dosen juga begitu akan lebih bermanfaat kalau ilmu itu ditransformasikan ke mahasiswa. Dokter juga akan lebih bermanfaat kalau ditransformasikan ke pasien, kan gitu toh. Jadi lebih lebih berguna kayak gitu. Nah, tukang ojek, becak, semuanya akan lebih berguna bila digunakan untuk mengantarkan sebagai alat transportasi. Itu adalah pelayanan jasa, bidang jasa, kayak gitu. Jadi servis itu penting, gitu. Hmm. Ini nggak usah nih. Nah, ini aja langsung. Place utility. Place utility itu kegunaan tempat. Atau kalau tempatnya pindah, akan lebih bermanfaat. Pasir di lautan hanya untuk apa? Paling diinjak-injak sambil buat mainan-mainan gitu aja. Tapi setelah dipindahkan ke ke, ke tempat bangunan, diproses menjadi gedung, gitu, diproses menjadi jembatan, diproses menjadi rumah sakit, diproses menjadi apartemen, diproses menjadi kampus, itu akan lebih bermanfaat daripada hanya di pinggir lautan, ya kan? Itu namanya place utility. Ada yang time utility. Jadi barang itu akan menjadi lebih berguna bila ada perpindahan waktu. Seperti jas hujan ini. Kalau waktu hujan, mantel itu penting ini. Jas hujan itu. Tapi kalau siang hari nggak dipakai, siapa yang siang hari pakai mantel hujan? Panasnya bukan main ini. Ya toh. Jadi membuat barang itu berpindah waktu akan menjadi semakin bermanfaat. Contohnya mantel hujan. Atau tempat wisata. Tempat wisata itu akan lebih bermanfaat karena perpindahan waktu ketika musim libur sekolah, ya toh, atau hari Sabtu dan Minggu. Itu akan lebih bermanfaat, lebih berguna. Yang keenam, karena ownership utility, kegunaan kepemilikan. Di mobil di showroom yang mahal-mahal itu nggak ada manfaatnya bila nggak dimiliki. Iya toh? Kan cuma kuncinya ada di situ, ngantung di situ di showroom. Karena belum ada yang memiliki. Ketika ini dimiliki, baru manfaatnya maksimal, bertambah. Iya kan? Ini yang kuliah-kuliah hari ini. Sebelum dimiliki, ya nggak ada berapa manfaatnya. Iya kan? Nah, nanti kalau sudah dinikahi, baru banyak manfaatnya. Kayak gitu. Ya. Sama, walau semahal apapun barangnya, kalau belum dimiliki, ya nggak seberapa ada manfaatnya. Seperti kayak gini nih, traktor nih, kalau belum tidak dimiliki petani, ya nggak terlalu ada manfaatnya. Ya. Nah, ini sistem manajemen operasinya. Nanti sistem manajemen operasinya itu memindahkan input diproses menjadi output, gitu ya. Mentransformasikan. Sama nggak transformasi dengan transportasi? Saya ulang lagi. Sama nggak tidak transformasi dengan transportasi? Beda, Pak. Eh? Beda. Beda. Bedanya di mana? Kalau transformasi itu perubahan, kalau transportasi itu alat untuk berpindah. Oh Pak. gitu. Ada lagi nggak yang bisa melengkapinya? Boleh. Ayo.
Perbedaan transportasi dan transformasi. Nah, di perusahaan itu aktivitasnya adalah transformasi, bukan transportasi. Ayo. Kalau transformasi itu pindah ya iya, berubah bentuk ya iya, gitu loh. Tapi kalau transportasi itu hanya sekedar pindah. Misalnya kamu dari kos, dari rumah berangkat ke kerja, itu transportasi namanya. Hanya pindah saja seperti yang kamu bilang tadi itu. Nggak merubah bentuk sama sekali. Bentukmu tetap seperti itu dari awal sampai akhir, yaitu dari kos-kosan, dari rumah ke tempat kerja ya pancat. Tapi kalau transformasi itu berubah di samping pindah. Jadi dipindahkan dari input menjadi output itu pindah, tapi juga berubah bentuk, ya. Inputnya dulu apa menjadi apa kan gitu. Besi menjadi mobil misalnya, ya toh. Apalagi perubahannya, ya. Kan banyak itu perubahan-perubahan bentuk itu. Makanya ada filmnya ini di TV, namanya Transformer. Pernah lihat nggak? Film Transformer. Dia pindah, iya. Berubah bentuk, ya iya. Masa nggak pernah lihat Transformer? Box Office loh itu filmnya. Udah pernah lihat, Pak. Ya, seru ya. Bisa berubah pesawat, bisa berubah truk, bisa berubah mobil sedan. Ya. Nah, ini contoh bagian dari sistem operasi pabrik. Pasti di situ ada materialnya, ada metodenya, ada money-nya, ada man, ada mesin, ada information. Jadi dari keseluruhan produk yang ada di perusahaan, inputnya itu rata-rata ini. Ada material, bahan baku. Masa memproses nggak ada bahan bakunya? Kan lucu. Pasti ada bahan bakunya, namanya material. Nah, untuk memprosesnya ada yang namanya metode, cara untuk memprosesnya. Nggak mungkin nggak ada caranya, pasti ada caranya supaya barang itu bisa berubah menjadi output. Yang ketiga, money, duit untuk membeli bahan baku, untuk menggaji karyawan, untuk beli apa saja termasuk mesin, itu perlu money, duit. Ya. Yang keempat, man to employee, karyawan. Di dalam perusahaan pasti ada namanya karyawan. Nggak mungkin full mesin, pasti disisakan ada karyawannya. Ya, no? Kenapa men? Karena men itu bisa mewakili woman. Ya, no? Nggak di bahasa Inggris, nggak di bahasa Arab. Men itu bisa mewakili woman. Ya. Terus mesin, teknologi. Nah sekarang perusahaan nggak ada satupun yang nggak pakai mesin. Walaupun sederhana, pasti pakai mesin rata-rata. Walaupun sederhana. Dan masih banyak lagi yang pakai mesin-mesin canggih. Tapi paling tidak pakai mesin sederhana. Paling tidak minimal pakai laptop, komputer, dan seterusnya, atau PC. Ya. Yang ketiga, information. Perusahaan pasti butuh informasi. Di mana bahan bakunya yang murah tapi bermutu. Di mana ada tenaga kerja yang terampil tapi nggak mahal. Seperti Indonesia ini ya, murah tenaga kerjanya. Nah, di mana harganya mesin-mesin canggih, tapi bisa dibeli dengan mudah, bahkan murah, itu bagaimana caranya? Ya, toh? Seperti itu, semua butuh informasi. Makanya 5M1I ini atau inputnya perusahaan itu harus pasti ada untuk memprosesnya. Ya, jadi diproses baru menjadi output barang dan jasa. Tapi itu semua perlu feedback, umpan balik, supaya nanti ada informasi sudah cukup atau tidak, kurang apa tidak, kelebihan apa tidak efisien, banyak rusaknya apa tidak. Semuanya itu mendukung untuk dijadikan feedback. Maka dikatakan di situ ada proses transformasi. Gitu.
Nah, kalau ini gambaran inputnya di perguruan tinggi. Ada calon mahasiswa, ada perpus, ada gedung, ada lab, ada kelas, dan lain-lain ya. Itu inputnya di dalam perguruan tinggi. Hanya sekedar untuk memproses menjadi sarjana. Nah, itu. Nah, ini contoh-contoh yang lain untuk bank. Inputnya di bank pasti ada teller, ada staf, ada komputer, ada fasilitas, dan bla 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 yang lainnya. Untuk menghasilkan jasa keuangan. Ya, toh. Restoran juga begitu. Inputnya apa saja? Ada koki, ada pelayan, ada bahan makanan, dan seterusnya. Outputnya makanan, hiburan, suasana fasilitas, energi, dan seterusnya. Terus rumah sakit ada inputnya, ada dokter, ada perawat, ada staf, ada peralatan, dan seterusnya. Ya. Di universitas ada dosen, ada staf, peralatan, fasilitas, dan seterusnya. Ya. Di pabrik jelas tadi seperti tadi itu. Di penerbangan ada pesawat, pilot, staf, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh bagian dari sistem yang harus dipenuhi inputnya untuk merubah menjadi output. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nah, ada jeda lagi pertanyaan. Siapa tadi yang bertanya? Monggo. Nggak apa-apa. Ya, kasih waktu untuk bertanya. Saya kurang paham, Pak. Yang bagian mana? Boleh. Nanti tak saya jelaskan ulang. Sungkan-sungkan, Pak. Rumit memang bagian membuat barang. Silakan bertanya, nggak apa-apa loh bertanya. Kayaknya Kak Khalil mau tanya nih, kelihatannya. Ayo, apa? Silakan. Saya sama Kak No teman-teman nih. Ayo, silakan bertanya. Nggak apa-apa. Nggak ada. Hmm. Harus tanya. Masa calon-calon bos kok, ya toh. Harus tanya calon-calon manajer, calon-calon pemimpin. Ya, mumpung belum jadi bosnya, ya sekarang bertanya, ya toh. Bisa jadi ini terjadi di kemudian hari. Oke, biasanya yang aktif tanya itu ini Pak, Iya. Pak Ahmad Kusairi biasanya Pak, itu yang paling Oh aktif. iya, silakan mana nanya. Mana ya? Saya belum lihat Pak Kusairi nih. Biasanya aktif banget nih Pak Ahmad Kusairi. Iya, mana anaknya? Ayo, silakan. Ikang, ayo Kang. Ayo dia. Ahmad Abdullah. Banyak nih. Gak ada. Ini apa ya yang ada di chat itu? Hmm, Mohon maaf ya, masih di tempat kerja. Nggak ada? Paham ya? Udah paham Masih apa belum? bisa dipahami, Pak, untuk saat ini. Kenapa? Masih bisa dipahami. Oke, terima kasih. Boleh loh, gak usah malu-malu loh kalau tanya ya. Saya senang kalau ditanya. Oke. Dan di perusahaan itu pasti menghasilkan barang dan jasa. Selalu disebut-sebut itu. Produknya, hasilnya selalu berupa barang dan jasa. Cuma komposisi dari barang dan jasa itu bervariasi. Ada yang banyak barangnya, tapi juga ada yang banyak jasanya. Yang banyak jasanya contohnya adalah eh, dokter bedah, itu banyak jasanya. Mengajar itu banyak jasanya. Jual apa dosen? Kan nggak jual apa-apa. Buku aja nggak menjual, gitu. Jadi kebanyakan jasa yang dijual. Lalu ada namanya menulis lagu. Nah ini aku sudah mulai ada barangnya menulis lagu itu. Kan ada CD-nya, ada WiFi, ada disketnya dulu ada disket. Ada apa namanya? Yang kecil itu untuk nyimpan file itu apa namanya? Flash disknya, ya toh, untuk menyimpan lagu. Itu sudah mulai ada barangnya yang dijual, ya toh. Terus pengembangan software itu juga mulai sudah ada barangnya.
Walaupun nggak banyak, tapi sudah ada barangnya sedikit. Ya, bisa jadi 90% banding 10% lah barangnya. Tapi kalau mengajar itu hampir 100%. Karena nggak menjual apa barang apa-apa, ya toh. Jasa yang dijual. Transformasi knowledge di sana terjadi. Yang ketiga, perbaikan komputer dan restoran. Nah, kalau perbaikan restoran jelas sudah mulai banyak barangnya. Kalau kamu ke restoran, pasti dikasih makanan, ya beli makanannya itu. Sudah muncul di sana. Sudah mulai banyak barangnya. Ya 75% lah. Apa jasanya, tapi makanannya baru 25% makanannya. Pesen apa? Tapi banyak pelayanannya yang paling banyak masih ya. Ya. Yang benar-benar 50-50 itu perbaikan mobil, rumah, makan cepat saji, itu 50-50. 50%, 50%. Lalu banyak barangnya daripada jasanya. Jasanya sudah 75 apa? Barangnya sudah 75%. Misalnya home remodeling atau dan retail itu banyak menjual barangnya daripada jasanya. Yang benar-benar banyak barangnya adalah perakitan mobil dan pembuatan baja. Ini adalah contoh-contoh, satu sisi banyak jasanya, satu sisi banyak barangnya. Nah, yang ada barangnya tapi nggak ada jasanya ada nggak? Menjual barang 100% ada nggak? Tanpa ada jasanya. Iya. Ada nggak menjual barang saja tanpa ada jasanya? Tanpa ada jasa yang menyertainya. Misalnya TV, kan ada itu jasa pengiriman, jasa pemasangan antena, ya toh? Iya. Jasa-jasa kan gitu. Sekarang pertanyaannya, ada nggak barang yang 100% nggak ada jasanya? Kamu itu lo sering beli, tapi nggak menyadari. Handphone. Handphone. Kan dipasangkan juga kadang-kadang. Hmm. Nah, berarti kan jasa itu. Shopee, Pak. Apa? Shopee. Shopee. Kan dikirim juga. Bebas ongkir lagi, gitu. Itu kan jasa. Iya kan? Mm-mm. Ayo, apa? Yang benar-benar 100% barang tanpa ada jasanya. Produk digital mungkin, Pak. Project digital. Namanya aja sebutannya sudah produk digital. Produk berarti ada produknya. Nah, ayo. Internet, Pak. Apa? Internet. Internet. Internet banyak jasanya kalau internet malahan. Iya, so? Banyak jasanya internet itu. Nah, beli itu ada di slide itu, Lifebuoy. Kamu beli sabun, jasa apa yang kamu terima? Kamu beli sabun, jasa apa yang kamu terima? Kan nggak ada. Kamu beli, kamu ngambil, kamu bawa pulang, beli sampo, beli pasta gigi. Gigi. Iya, jasa apa yang menyertainya? Kamu beli masukkan kresek ya sudah. Berarti barangnya 100%. Nggak ada jasanya, iya nggak? Iya. Mm-mm. Produk digital kan ada jasanya. Jasanya apa produk digital? Yang menyertainya, Mas Hendy. Pembuatannya, Pak. Nah iya, kan ada pembuatannya. Itu jasanya. Kan gitu. Jadi sampo, sabun, pasta gigi, itu 100% barang yang muncul. Nggak ada jasanya bila kamu beli. Sekarang yang murni jasa, selain mengajar apa?
Yang murni, nggak ada barangnya, tapi hanya jasa. Ayo, kebalikan sekarang. Nah, itu ada di sekitar kamu itu. Dokter, Pak. Dok- Dokter, dokter masih menjual barang loh. Kamu disuntik, kamu dikasih resep, kasih obat. Masih ada barangnya itu yang dijual. Ayo, yang bener murni, nggak ada barangnya, hanya jasa tok. Ada di sekitar kamu, cuma nggak menyadarinya. Ayo, kira-kira apa? Sama dengan sabun tadi, itu kan di sekitar kamu. Benar-benar murni produk, nggak ada jasanya. Sekarang benar-benar jasa, nggak ada produknya. Jasa keuangan atau teknologi, Pak. Dan Apa itu teknologi. namanya? Misalnya pembuatan kayak website atau aplikasi. Website aplikasi. Website itu barang nggak kira-kira? Website itu barang nggak kira-kira? Barang kan? Iya sih. Website itu. Iya, itu kan barang, bisa dimiliki kan? Betul. Bahkan bisa dijual kembali. Gitu, berarti masih ada barangnya. Websitenya masih ada barangnya. Jasa konsultasi, Bu. Konsultasi, betul. Konsultasi itu gak ada barangnya. Kan ada itu kegiatan psikologi itu, psikolog gitu. Itu ada itu. Murni, gak ada barangnya. Bagus, 100% jasa. Atau tukang pijat yang tidak pakai modal. Ya. Hanya wis tok, ada murni 100%. Karena ada tukang pijat yang pakai barang. Hand body lotion juga ada, minyak itu juga ada, itu barang. Ya toh. Tapi juga ada tukang pijat yang murni, nggak pakai apa-apa. Hanya mijet saja, itu berarti 100% jasa. Driver, jasa nggak? Murni nggak? Murni. Jual apa dia? Nggak menjual apa-apa. Jasa yang dijual. Gitu. Nanti ada sekitar kita aja yang kadang-kadang nggak 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 peka gitu bahwa itu adalah jasa murni dan barang murni. Oke, selanjutnya ini tanggung jawab sosial. Tadi ternyata perusahaan itu bukannya sekedar memproduksi, tetapi juga harus memberi manfaat di sekitar perusahaan. Jangan hanya ngasih limbah saja, hanya ngasih polusi saja, atau hanya ngasih pencemaran saja, tapi kasih tuh masyarakat sosial dengan keuntungan-keuntungan perusahaan itu. Entah membangun apa, membantu masyarakat apa, gitu, membangun, apa namanya, mendirikan apa, supaya masyarakat merasa beruntung di dekatnya perusahaan itu, gitu. Pada keberadaan perusahaan itu benar-benar menguntungkan masyarakat. Jangan hanya ngasih limbah saja, gitu. Kan begitu. Masa kalah sama rokok? Rokok itu tak buatkan rumah sakit. Kalau kamu sakit, silakan ke situ kan, kayak gitu. Nanti manfaat pada pemerintah, manfaat pada lingkungan, investor, konsumen, semuanya ada manfaatnya. Bahkan ke organisasi lain juga ada manfaatnya. Jadi keberadaannya itu jangan sampai membuat susah, gitu. Walaupun kadang orang senang dibuat susah. Rokok itu sebenarnya membuat susah, itu. Tapi senang, bagi orang-orang tertentu senang.
Saya maaf kalau saya menyinggungnya ya, masalah rokok. Kasihani paru-parunya. Nah, ini perbedaan antara barang dan jasa. Dapat dijual lagi itu barang. Kalau jasa tidak bisa dijual lagi. Kamu pijat, habis dipijat kan nggak bisa dijual lagi hasil hasil pijatannya. Tapi kalau barang bisa dijual. Karena pijat adalah jasa, maka nggak bisa dijual lagi. Yang kedua dapat disimpan barang ya di mana-mana disimpan bahkan memakan tempat. Tapi kalau jasa tidak dapat disimpan, nggak berbentuk. Nah, yang ketiga kualitas dapat diukur, iya bisa dites bahkan. Tapi kalau jasa sulit untuk diukur, gitu. Enak ya pijatannya, enak. Tapi enaknya kayak apa? Sulit diukur, gitu. Karena tiap orang berbeda-beda bisa jadi hasilnya. Walaupun yang menjadi dengan orang yang sama, gitu loh. Sulit diukur. Enaknya satu orang dengan ini lain orang itu beda komentarnya. Bahkan ada yang mengatakan tidak enak, gitu. Walaupun sama orang yang mijit dengan gerakan yang sama, gitu. Yang keempat, penjualan terpisah dengan produksi. Iya, jadi produksi dengan penjualannya berbeda, bisa-bisa. Tapi kalau jasa, lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen karena jasa yang dijual. Bahkan jasa itu nggak bisa dilepaskan dengan memberi jasa. Contohnya kayak begini. Kalian ingin konser Bon Jovi, diganti konser God Bless nggak bisa. Diganti konser Ariel Noah juga nggak iso. Karena pemberi jasa selalu nempel dengan jasa yang ditawarkan, nggak bisa dipisahkan. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Lokasi yang terusnya lokasi sangat mempengaruhi biaya, ya, ya. Di pinggir jalan besar dengan di pinggir jalan kecil biayanya beda. Gitu. Kalau di jasa, lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen saja. Hanya penting untuk interaksi kalau lokasi itu. Tapi kalau produk sangat mempengaruhi biaya. Sama dengan kos-kosan lah. Kos-kosan di jalan besar, jalan raya dengan di gang-gang sempit beda. Gitu. Yang kelima, mudah diotomatisasi ya. Mudah diprogram secara berulang-ulang. Kalau barang. Kalau jasa sulit diotomatisasi. Dibuatkan program selesai itu. Apa namanya produknya bisa diproduksi berulang-ulang kan banyak itu di perusahaan itu pakai robot, pakai mesin untuk membuat berulang-ulang, membuat mobil berulang-ulang, ya loh, diotomatisasi. Tapi kalau jasa nggak bisa, sulit, sulit sangat sulit. Terus yang terakhir pendapatan dari produk iya, jadi mendapatkan pendapatan itu hasil dari penjualan produk. Kalau jasa pendapatan dari cara melayaninya itu, pelayanannya itu baru dapat pendapatan karena jasa. Oke. Dan ini adalah keterangan selanjutnya dari ciri-ciri perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Ini rumusnya tentang produktivitas. Produktivitas itu kemampuan menghasilkan. Jadi produktivitas itu kemampuan menghasilkan. Gitu. Penting, penting. Termasuk manusia juga harus produktif. Gitu. Mas Hendy itu juga salah satu produk yang produktif, sudah bisa menghasilkan. Gitu. Nah, itu cara itu ada rumusnya output dibagi input. Itu rumus dari produktivitas. Kalau outputnya lebih besar daripada inputnya itu baru produktif. Atau biasanya lebih besar dari satu. Itu produktif namanya. Nah, di manajemen operasi itu ada rumusnya, ada yang produktivitas tunggal, ada yang produktivitas multifaktor, banyak faktornya, terutama di inputnya. Itu output yang dihasilkan dibagi dengan pekerja, dengan material, dan modal, dan lain seterusnya. Nanti dihitung. Ada contohnya di sini. Ini contohnya. Tinggal masukkan rumusnya selesai. Ya. Nah, ini ada contoh berikutnya. Bahkan ada contohnya dosen. Ini jawabannya. Wah, gampang tinggal masukkan saja.
Selesai. Oke, waktunya selesai. Sekarang apa pertanyaannya? Silakan bertanya. Ayo. Enak toh? Apa yang menjadi kebingungan? Silakan bertanya. Ayo. Oke, silakan teman-teman. Oh, ini Kak Ika, Ayo. Pak, katanya mau tanya. Ayo Kak. Ayo Kak. Silakan bertanya Kak. Hmm. Apa tanya kopi tua? Suka Pak Khalilul nih, suka Pak kopi. Nah, ayo tanya. Tapi pertanyaan Pak Bukhari belum dijawab. Boleh nggak minum kopi yang keluar dari, maaf, kotorannya? Ayo. Itu belum dijawab loh. Nggak tahu Pak, soalnya kan juga kopi luwak kan yang buat kopi itu kan juga sudah dipasarkan di mana-mana ya dan banyak orang yang sudah minum gitu. Tapi nggak Soalnya tahu Pak, dia itu. udah langganan, Pak. Oh, dia sudah suka tiap hari minum. Wah, wah. Baunya luwak enak ya. Enggak, Pak. Nah, gimana menurut pendapatmu? Boleh. Memang sudah beredar di mana-mana. Jangankan kopi, rokok aja beredar di mana-mana. Walaupun membunuhmu. Kalau sudah tahu faktanya kayak gitu, kayaknya enggak, Pak. Saya enggak bakal minum lagi. Duh, katanya enak. Sebenarnya tahu, Pak, kalau semisal prosesnya kopi luwak kan katanya itu eh, prosesnya keluarnya dari situ. Tapi pas waktu tahu kayak kopi gajah, terus kopi apa tadi, em, Monyet, monyet, terus kelelawar, burung itu makin lawan. makin shock gitu kan. Ternyata oh prosesnya gitu. Iya, Ya. gitu. Itu dipilih dari tai luwak pilihan, Kak. Iya, pilihan dari duburnya monyet itu. Gimana, Kak? Iya, katanya seger itu. Suka. Enggak, Pak, enggak suka lagi saya. Ini kan sama dengan lele, sama aja. Gitu. Konon sebagian itu juga dikasih makan seperti itu. Konon lah ya. Nggak, saya ngatakan semuanya loh, nanti dikira fitnah. Ya, ya enggak semuanya, Pak. Kan kayaknya Iya, ada kok di dekat rumah saya kan juga ada kayak ternak lele gitu. Tapi buat kasih makan itu bukan dari kotoran, tapi dari apa ya? Saya lupa kayak dari sisa-sisa makanan gitu kalau nggak salah. iya. Kayak gitu. Tapi ada yang dikasih petangkringan. Pernah lihat ya? Enggak pernah. Nggak pernah. Wah, itu katanya lebih gurih hasilnya. Eh, Gimana? Muhammad Khalilul Mubarak. Nah, ini namamu seperti orang Arab ini. Bagaimana? Halal apa haram? Ayo. Kalau hukumnya sih haram Pak biasanya kan kotoran Pak. Kok gitu? Padahal Izin ada yang menambahkan, minum. Pak. Iya, Eh, Sebenarnya kalau misal kopi luwak itu kan bukan kopinya yang najis, cuman bukan barang najis, tetapi barang yang terkena najis. Nah, mm-mm. dari MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa juga bahwasanya diperbolehkan, Pak. Oh gitu. Barang Ya, masuk, atau mas. istilahnya kalau dalam Islam itu disebut barang mutanajis gitu. Oh gitu. Coba barang itu masuk, maaf, pencernaannya luak, masuk kotoran. Kira-kira meresap nggak kira-kira kopinya? Nah, Hmm. kalau misalnya MUI sudah mengeluarkan fatwa, berarti ada prosedur yang harus terpenuhi, Pak, atau sesuai dengan standar. Seperti contoh kalau misal dalam Islam, kopinya itu harus utuh, tidak berlubang. Karena kalau misal berlubang pun kotorannya berarti sudah menyatu sama bijinya. Wah itu dipastikan pasti menyatu, nggak mungkin tidak. Nanjero. Mungkin di filter, Pak. Ada sortir ya istilahnya. Bijinya yang benar-benar nggak berlubang, Iya. itu mungkin yang lolos QC, Pak, gitu. Apa kalau nggak berlubang tetap nggak tembus? Tembus, ada pori-porinya.
Biji itu Wallahu ada alam. pori-porinya loh. Jangan dikira. Di biji kopi itu ada, walaupun kelihatannya bulat gitu, masih di pohon itu ada pori-porinya loh. Jangan jangan dikira. Dan itu lama di pencernaannya luar. Iya toh? Berarti kayak Kalau dimarinasi gitu Pak ya? Kayak telur asin. iya, makanya rasanya lebih legit, ya toh? Kenapa nggak dibiarkan saja? Kenapa harus dikasihkan makan luar? Ya tadi itu, rasanya lebih legit kan gitu. Seger ya toh. Tai gajah juga tadi itu loh. Campur jadi satu, dipilah lagi. Langsung diproses kenapa? Nggak mau, kenapa harus dikasihkan dulu binatang? Ya tadi itu biar campur dengan kotoran dulu itu. Katanya rasanya lebih lembut, gitu, lebih enak, gitu, gitu. Katanya. Kenapa rasanya lebih enak? Ya tadi itu campur kotoran tadi itu. Lele, satunya makan tiwul, satunya makan, sorry maaf ngomongnya, tai. Itu katanya lebih gurih makan tai. Ya, apalagi digoreng garing ada sambelnya. Hmm, hmm. Pernah makan itu? Pernah, pasti pernah, cuma malu ngomongnya. Ya tau, dipecel sampai beluk gitu tuh ya, dipenyet sama sambel, enak itu, digoreng garing gitu. Wis, udah nggak ingat ini asalnya dari mana. Hmm. Bahkan ada yang maaf ya, di atasnya itu ada apa kombongan, kombongan itu apa ya? Ayam, di atasnya itu ternak ayam, di bawahnya ternak lele. Itu full kotoran itu. Itu bahkan full dari awal sampai akhir full kotoran itu. Rasa lelenya semakin gurih gitu. Eh, Gimana? Suka nggak? Nah, karo, mesti suka-suka aja. Tapi kalau kamu ke tempat itu, bisa jadi berubah pikiran itu kamu. Kalau kamu tahu tempatnya, bahkan disediakan petangkringan di situ. Tiap pagi bisa beol di sana. Hmm. Wah, rebutan itu lelenya. Sekali jatuh langsung krek 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 krek. Uh, habis. Tapi kalau sudah di atas cowek, ada sambalnya. Hmm, doyannya bukan main. Gimana? Justru lebih enak itu karena melewati proses pencernaan kotoran itu. Gitu loh. Sehingga rasanya lebih legit. Katanya. Gitu. Iya toh? Dimakan langsung aja bisa diproses tanpa lewat pencernaan. Kenapa lewat pencernaan? Tadi itu katanya lebih legit. Nah, lebih enak katanya. Apa bener bisa menghilangkan 100% barang najis kalau sudah menyatu dengan kotoran? Ayo, misalnya buah apel, ya, terus ditutupi dengan kotoranmu. Gak usah lama-lama, dalam 1 jam aja, 1 jam aja. Buah apel ditutupi dengan kotoranmu misalnya. Terus kamu bersihkan setelah 1 jam. Tega nggak makan itu? Kira-kira resep nggak itu kira-kira? Padahal di perut luak bukan 1 jam, berjam-jam sampai esok baru keluar. Kalau nggak resep bagaimana? Bisa membuktikan nggak kalau itu nggak resep?
Saya bukan berarti antipati sama MUI loh ya, sehingga harus diberi label halal. Bukan berarti saya nggak nggak suka, bukan begitu, atau nggak percaya. Tapi saya menyangsikan, loh, masih sanksi kalau itu nggak meresap itu nggak gitu, nggak percaya saya. Apalagi berjam-jam nih, saat jam aja ditutupi kotoran aja meresap kok. Apalagi berjam-jam di perutnya. Gimana? Ya sudah terlanjur bolak-balik seperti dia minum kopi. Kopi luwak. Enggak, Pak, saya enggak minum kopi luwak. Oh ya, kopi apa biasanya? Cup kopi. Hah? Biasanya kan itu, Pak, saya minum yang kopi alami itu kan di Dampit sini kan terkenalnya kopi. Oh iya, kopi Ya, nampit. Enak kopi itu kalau kopi Dampit nampit. terkenal. Iya, jadi biasanya pakai yang alami terus kayak ngoven sendiri gitu. Oh gitu. Wah enak itu, deplok sendiri gitu. Ya. Enak itu kopi nampit, terkenal itu kopi nampit. Legit. Pak Bukhari pernah coba juga. Enak, bagus. Datang Pak di sini juga ada kayak wisatanya gitu, wisata perkebunan kopi dan juga ada apa ya tempat produksinya gitu. Iya tak. Iya, Oh, berapa ada satu kilonya tergan- berapa? tergantung sih Pak. Saya belum tahu tempatnya sampai ke sana masalahnya. Saya tertarik itu kalau karena saya suka apalagi kalau pagi-pagi gitu. Seneng ya ngopi. Boleh Pak datang ke Dampit Iya, di Malang Selatan Kabupaten. terkenal kok itu di supermarket itu. Saya sering beli kopinya, cuma belum sampai ke tempat asalnya sana belum sampai. Saya kepingin saja sebenarnya. Kemarin itu kayak di sini tuh kan sudah ada pak-pakannya gitu. Mm-mm. Setengah kilo itu sekitar 60.000, tapi tergantung kita mau pilih kopi yang apa gitu kan ada kayak eh, kopi yang paling bagus ini dengan kayak Oke, ada grade-nya ya. ya ada grade-nya. Itu berdasarkan apa tuh kalau ada grade-nya? Mungkin kualitas kopinya juga ya Pak ya. Dari kualitas kopinya terus Berarti jenis pohonnya yang sama kopinya. padahal. Iya. Lah iya, kenapa harus dibedakan? Dari pohon yang sama, ya toh? Iya. Apa prosesnya yang beda? Ya mungkin prosesnya juga Pak yang beda. Nah, itu yang menarik itu. Perlu ditanyakan ke petani kopi, kenapa kok beda harganya? Padahal dari pohon yang sama. Nah, itu toh. Oke. Gimana pendapatnya Pak? Boleh bisa di itu loh, dibantah itu bisa loh Pak Bukhari. Pak Bukhari nggak bisa, itu harus gini 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 gini. Boleh loh. Kalau nggak setuju masalah seperti ini itu. Boleh. Beda pendapat itu malah menyenangkan. Ilmunya berkembang. Ya, daripada yes man aja, nggak menarik. Di diskusi itu lebih mengembangkan ilmu pengetahuan. Apalagi beda, bagus. Kan beda kan tidak harus berlawanan, ya toh? Bisa jadi benar juga gitu loh. Kalau MUI sudah mengasih label halal, sudah bisa menjamin nggak barang najisnya itu nggak meresap. Nah itu yang harus dijawab. Izin Pak Bukhari masih seputar Nah, apa kopi bagus. luwak Iya, ya Pak ya. iya. Menyenangkan ini. Setelah mencari beberapa sumber ini ya Pak ya di Google. Jadi seperti saya bilang tadi Pak, dia benar kopi luwak itu kan ada unsur najisnya dengan fatwa MUI. Kalau saya browsing tadi itu nomor 7 tahun 2010 tentang kopi luwak. Cuman seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ada beberapa standarisasi yang harus dipenuhi agar kopi tersebut
bisa dipasarkan atau misal bisa menjadi dalam tanda kutip halal gitu Pak. Nah Iya. kemudian menanggapi terkait yang disampaikan bahwasanya kan Pak Bukhari tadi bilang ada pori-porinya, mana mungkin ketika di dalam perut luak itu pasti kan meresap gitu Pak ya. Betul. Nah ini pas saya cari googling gitu, jadi memang benar biji kopi itu ada pori-porinya Pak. Cuman di website yang saya dapatkan, pori-pori itu bisa terbuka kalau dikukus selama 30 menit. Nah, itu baru bisa terbuka untuk biji kopinya. 30 Atau menit. mungkin kalau misal pakai pelarut gitu, itu baru bisa terbuka. Cuman kalau misal dari apa ya, dalam perut itu terbuka atau enggak, kalau misal pori-pori terbuka pun harusnya itu bisa dicerna Pak kalau dalam perut luar gitu. Cuman kan ketika dia proses makan, dipilah sampai ke dalam Suaranya perut hilang. luar, keluar pun masih utuh gitu. Berarti kan Putus. bijinya itu masih pori-porinya tertutup sehingga tidak bisa Kalau setengah diurai di jam, dalam kalau di perut perutnya itu luarnya itu. seharian malah. Mungkin kalau dari saya itu Kayaknya iya, sinyalnya mungkin atau mic-nya yang mungkin pertanyaan kalau misal Bisa jadi di sinyalnya. gimana? Nah, kopi itu bisa seharian, dimakan sekarang besok baru keluar itu. Seperti kita. Iya toh? Biasanya begitu. Bahkan ada yang sehari nggak beol-beol sampai 2 hari. Wah, itu tambah legit itu. Gitu. Itu Ada yang gaji. seru gitu Ya, gimana Kak? Mungkin Iya, itu ini sih masih kalau enggak, ini sinyalnya mic-nya Pak cuman ya nggak tahu ya Pak ya. Mungkin masuk kalau Pak di partisipan, cuma suaranya Iya. enggak keluar. Atau mungkin sinyalnya. Kalau iya rasanya beda ini tadi antara yang soalnya baru dimakan dengan yang nggak dimakan luak, berarti ada sesuatu di situ. Iya kan? Iya nggak? Ya, pakai logika aja. Ya nggak melalui pencernaan, satunya melalui pencernaan kok rasanya beda. Berarti kan sudah jelas itu. Ternyata legit yang lewat itu ya toh. Nah, 3 jam tadi itu juga. Bahkan tai gajah itu di Jatim, di Taman Safari, itu bahan baku membuat meja, kursi, furniture yang sekarang diekspor ke luar negeri itu dari tai gajah yang dicampur dengan zat kimia. Saya pegang sendiri produknya karena saya pernah ke sana. Tapi kan nggak dikonsumsi, dimasukkan perut. Itu cuma sebatas untuk pegangan, pajangan. Tapi bahan bakunya dari tai gajah. Itu bertonton itu. Kalau nggak percaya bisa ke sana membuktikannya. Boleh. Cuma kan nggak dimasukkan perut, dibuat kursi, itu dipadatkan pakai zat kimia, akhirnya dijadikan bisa dibuat lempengan untuk bahan membuat furniture. Nah, kopi ini enggak dibuat untuk dimasukkan perut gitu loh. Kamu harus campur kotoran dulu. Benar. Sekarang percaya nggak kalau rasanya bisa beda, itu nggak tercampur. Ini nggak mungkin. Rasanya beda. Ya, kopi yang dimakan dimakan luwak dengan yang nggak dimakan luwak kok beda. Ya jelas nggak mungkin nggak tercampur, nggak terkontaminasi. Kan gitu. Harganya mahal itu kan gara-gara prosesnya lewat perut itu. Karena yang dimakan kan nggak terlalu banyak. Kalau tanpa dimakan kan banyak jumlahnya melimpah. Cepat lagi prosesnya. Ya wes, jadi bahan renungan bersama-sama. Nah, itu ya, gak apa-apa boleh minum kok. Nanti yang berdosa muinya yaitu kalau
Kalau itu nggak bener, yang berdosa muinya. Gitu. Kalau itu benar, kalaupun bisa dihilangkan, apa ya benar 100% hilang. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Rasanya lebih legit, berarti kan nggak masih hilang. Berarti kan nggak mau hilang itu kalau rasanya lebih legit. Hmm. Oke, gitu aja Mas Hendy hari ini. Kita sambung minggu depan. Kelihatannya seru Oke. sih, ya. Bahas masalah kayak gini ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Bukhari atas penjelasannya. Teman-teman mungkin bisa jadi pelajaran juga mungkin kalau dikaitkan dengan manajemen operasional. Barangkali teman-teman ada yang mau jadi pengusaha kopi luwak. Kita harus itu apa namanya? Melihara luwak. Mengelola ya, Pak. Ya gimana caranya bisa dicintai semua masyarakat. Ya. Oke, ini malah ngomongin kopi Pak. Wah, Oke, iya. nggak apa-apa. Baik. Malam-malam ya. Baik, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kami akhiri. Tim kami juga mengirimkan juga form review di grup, nanti bisa isi reviewnya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan, kalau mau tanya lagi, nanti teman-teman boleh jangan sungkan-sungkan teman-teman ya. Iya. Kami harap bisa lebih aktif lagi. Oke, ini sudah lumayan Pak, ini sudah banyak yang on cam juga, sudah banyak yang apa namanya nanggapin. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Pak Bukhari. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akhiri. Selamat berpuasa juga ya teman-teman. Saya belum mengucapkan selamat berpuasa nih tadi. Kita semoga bisa menjalani puasa dengan baik. Besok minggu depan kita bisa lebih semangat lagi untuk kuliahnya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima kasih, Bukhari. Kak. Terima Ya, kasih sama-sama. Kak Hendy. Sama-sama. Ya, Terima kasih. sama-sama. Selamat beristirahat.